Kita lanjutkan, masuk ke sesi kedua, kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dilambangkan dengan PA, diperoleh dengan menambahkan peluang terjadinya dari masing-masing anggota-anggota dari ruang kejadian. Ketika semua hasil memiliki kemungkinan yang sama, peluang kejadian A merupakan jumlah anggota ruang kejadian A dibagi dengan jumlah anggota ruang contoh. Peluang suatu kejadian diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ukuran kemungkinan ini dinyatakan dalam besaran numerik antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 adalah kejadian mustahil dan 1 adalah kejadian yang sudah pasti terjadi. Berikut mengenai prinsip dasar peluang. Di sini ada komplement dari A dilambangkan dengan AC, terdiri dari semua anggota ruang contoh yang tidak termasuk anggota ruang kejadian A. Pada diagram Venn digambarkan kejadian A menggunakan lingkaran berwarna orange, sedangkan A komplement merupakan di luar yang berwarna orange, yaitu yang berwarna biru. Peluang terjadinya A dan A komplement adalah 1, sehingga peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Misalnya, terdapat 12 pejabat yang baru saja dilantik di suatu lembaga negara. Separuh pegawai lembaga negara tersebut adalah perempuan, dan pegawai perempuan ini memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelantikan pejabat tersebut adalah bias gender, karena tidak ada satupun dari pejabat yang dilantik adalah perempuan, seluruhnya adalah laki-laki. Jika 12 pejabat yang dilantik diambil secara acak dari populasi, berapakah peluang bahwa yang A tidak ada perempuan yang dilantik dan yang B setidaknya ada satu perempuan yang dilantik. Sini kita memiliki kotak dari 1 sampai 12 yang menggambarkan jabatan yang di sini kita memiliki kotak 1 sampai dengan 12 yang melambangkan pejabat yang dilantik. Di mana di sini satu jabatan seharusnya bisa di sini Di sini kita memiliki kotak 1 sampai 12 yang menandakan jabatan yang dilakukan pelantikan. Nah, di sini masing-masing jabatan itu bisa dijabat oleh laki-laki atau perempuan. Jabatan 2 juga laki-laki atau perempuan sampai dengan jabatan ke-12 dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan. Sehingga di sini seharusnya bisa laki-laki semua. Nah, di sini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau laki-lakinya 1, yang lain perempuan. Dan seterusnya sampai dengan bisa saja semuanya dijabat oleh perempuan. Nah, di sini misalnya A merupakan kejadian di mana tidak ada perempuan yang dilantik. Tidak ada perempuan dilantik. Maka di sini ruang kejadiannya peluangnya adalah peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, di sini ruang contohnya adalah banyaknya, ini kemungkinan kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti ini ada 2 kemungkinan di setiap jabatannya. Sedangkan jumlah jabatannya adalah 12, sama dengan 4096. Nah, kemudian kejadian tidak ada perempuan yang dilantik, berarti adalah yang dilantik laki-laki semua. Nah, ini jumlahnya hanya 1 ini. Berarti di sini NA-nya itu sama dengan 1 per 4096. Nah, ini kemudian yang
Poin B, setidaknya ada satu perempuan yang dilantik. Berarti perempuan yang dilantik itu bisa saja sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai semuanya ke-12-nya itu merupakan perempuan semua. Sehingga di sini kejadian ini merupakan A komplement. Nah, di mana peluang A komplement ini adalah sama dengan 1 dikurangi peluang A. Atau perempuan yang dilantiknya itu sama dengan 0. Karena di kejadian A itu tidak ada perempuan yang dilantik. Berarti di sini 1 dikurangi 1 per 4096. Sama dengan 4095 per 4096. Nah, kejadian yang tadi itu 1/4096 apabila dibuat menjadi desimal adalah seperti ini. Kemudian yang peluang setidaknya ada satu perempuan yang dilantik itu jika dibuat desimal seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pernyataan dari Komnas Perempuan di atas tepat? Di sini kita melihat bahwa peluang terjadinya tidak ada perempuan yang dilantik atau terjadinya semua yang dilantik itu laki-laki itu adalah kecil. Di sini 0,00024. Pada kenyataannya, semua pejabat yang dilantik adalah laki-laki, sehingga pernyataan dari Komnas Perempuan tersebut adalah tepat. Prinsip dasar selanjutnya adalah kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B saling lepas jika mereka tidak punya anggota yang sama. Kita lihat kembali pada slide ke-7 di video sebelumnya, di mana terdapat 3 soal. Nah, di sini kejadian A merupakan kejadian di mana mahasiswa menjawab benar 2 pertanyaan dan kejadian B merupakan kejadian mahasiswa benar 1 pertanyaan. Maka ruang kejadiannya adalah sebagai berikut. Ini yang orange merupakan ruang kejadian A, yang hijau merupakan ruang kejadian B. Di sini masing-masing ruang kejadian tidak memiliki anggota yang sama, sehingga dua kejadian ini merupakan dua kejadian yang saling lepas. Prinsip dasar yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai irisan dan gabungan dari dua kejadian. Irisan dari A dan B terdiri dari anggota kejadian yang ada di keduanya, A dan B. Gabungan dari A dan B terdiri dari anggota A atau anggota B. Dalam konsep peluang, A atau B bermakna terjadi di A atau terjadi di B atau terjadi di keduanya. A merupakan kejadian mahasiswa menjawab benar pertanyaan pertama dengan ruang kejadian sebagai berikut. B merupakan kejadian mahasiswa benar 2 pertanyaan dengan ruang kejadian sebagai berikut. A irisan B merupakan kejadian sebagai berikut, BBS dan BSB, di mana dua kejadian ini ada di A maupun di B. A gabungan B merupakan kejadian-kejadian sebagai berikut. Irisan ditandakan dengan di diagram Venn itu yang diwarnai hijau. Nah, sedangkan gabungan ditandai dengan seperti ini. Prinsip dasar selanjutnya adalah mengenai aturan penambahan. Peluang A gabungan B merupakan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jika A dan B merupakan kejadian saling lepas, maka peluang A irisan B akan sama dengan 0, karena A irisan B merupakan himpunan kosong. Sedangkan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Contohnya, sebuah keluarga dengan 2 anak, di mana ruang contohnya adalah laki-laki dua-duanya, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, dan perempuan dua-duanya. A merupakan kejadian anak pertama adalah perempuan, di mana ruang kejadiannya adalah sebagai berikut.
dan peluangnya adalah 0,5. B merupakan kejadian anak kedua adalah perempuan, di mana ruang kejadiannya adalah sebagai berikut, dan peluang kejadiannya adalah 0,5. Sehingga peluang A irisan B adalah, ini ruang kejadiannya A irisan B, dan peluangnya adalah 0,25, karena dari 1 dibagi dengan ruang contohnya 4, sehingga 0,25. Peluang A gabungan B adalah peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, sehingga hasilnya adalah 0,75. Prinsip dasar selanjutnya akan kita pelajari yaitu mengenai aturan perkalian. Jika A dan B merupakan kejadian saling bebas, maka peluang irisan dari A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Di sini sebelumnya kita memiliki kasus 3 soal atau 3 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban. Ini soal 1, soal 2, soal 3 yang berwarna biru. Untuk setiap pertanyaan itu memiliki peluang benarnya sebesar 0,2 karena dari 1/5. Dari 5 pilihan jawaban itu ada salah satu yang benar. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Sedangkan peluang salahnya adalah 1-0,2, 0,8. Nah, di sini peluang mahasiswa menjawab seluruh pertanyaan dengan benar adalah peluang B, BB sama dengan, ini peluang benar di soal pertama 0,2 kali peluang benar di soal kedua 0,2 kali peluang benar di soal ketiga yaitu 0,2, sehingga hasilnya 0,008. Peluang menjawab 2 pertanyaan pertama benar dan pertanyaan ketiga salah adalah peluang BBS. Di sini BBS berarti sama dengan 0,2 kali 0,2 kali 0,8, sehingga hasilnya 0,032. Masih melanjutkan di aturan perkalian yang tadi. Peluang mahasiswa menjawab minimal benar 2 berarti benarnya itu bisa 3 ataupun 2. Di sini yang menjawab benar semuanya, kemudian ada 3 kemungkinan menjawab benarnya 2 yaitu BBS, BSB, dan SBB, sehingga kita menjumlahkan peluang dari masing-masing kejadian ini, di mana peluang dari benar semua adalah 0,08, peluang dari BBS adalah 0,032, BSB 0,032, dan peluang dari SBB adalah 0,032, sehingga hasilnya sama dengan 0,104. Nah, seringkali kejadian yang kita temui itu tidak saling bebas. Contohnya di sini, seorang instruktur memberikan 2 soal dengan kemungkinan benar dan salah. Berikut merupakan proporsi dari jawaban mahasiswa. Ini ada salah-salahnya 0,26, salah benarnya 0,11, benar salahnya 0,05, dan benar-benar 0,58. Nah, kalau misalnya dibuat tabel kontingensi seperti ini ya, ini menjawab soal 1 benar, soal 2-nya benar, 0,58, dan seterusnya. Nah, di sini cara kita mengecek apakah dia itu saling bebas atau tidak. Kita misalkan A merupakan kejadian pertanyaan pertama benar, dan B pertanyaan keduanya benar. Berdasarkan peluang tersebut, maka peluang A adalah peluang ini ya, ruang kejadiannya benar, salah, dan benar-benar, maka sama dengan 0,63. Peluang B-nya adalah 0,69. Peluang A irisan B-nya adalah 0,58. Nah, jika A dan B saling bebas, maka peluang A irisan B itu akan sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Di sini peluang A dikali peluang B-nya adalah 0,43. Padahal peluang A irisan B pada kenyataannya adalah 0,58. Oleh karena itu, A dan B merupakan 2 buah kejadian yang tidak saling bebas. Nah, ini merupakan ringkasan dari prinsip dasar yang telah kita pelajari sebelumnya.
sini. Ini kejadian saling lepas atau terpisah atau disjoin itu merupakan kejadian di mana kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya, ketika melempar skipping koin, kejadian mendapatkan gambar dan mendapatkan angka adalah kejadian yang saling terpisah sebab keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kemudian, kejadian saling bebas itu merupakan kejadian yang terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contoh, ketika melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Sekian dulu untuk sesi kedua ini. Terima kasih.